Oke. Why Ini Almond? sejauh ini Juliannya masih belum Your diapa-apain team is loh. picking. Iya, Apakah Julian sudah tidak masuk di dalam masih mas. rangkaian? Sebut Wah, Ruby-nya juga udah Ruby. ditarik. Yep, Dikeluarkan buat Ruby-nya. sudah keluar dari luar manipulation, dimasukkan lagi. Wey, Yisan Shin. satu hero yang akhirnya bangkit kembali. Isan sih. Yisan Shin. Hero yang bisa apa ya? Kalau zaman dulu kan Mountain Shocker-nya ini bisa ngagetin kita. Keambil lordnya, Iya. turtle-nya. Siapa tahu kejadian sekarang. Bisa jadi. Your team Dan paling pasti adalah membuka map, melihat di mana aja. Benar. Cuman agak bahayanya karena ada Ruby sebenarnya Oke. sih. Concernnya Iya. ini ada Ruby. Jadi kalau Traceless-nya agak miss dikit, ketarik ke belakang, Yep. udah harus tim fight. Ditambah adanya Lunox yang kali ini pasti burst damage-nya udah nggak main-main lagi ya kalau kita Yap. ngomongin karena Lunox. Apalagi ada Esmeralda di sana dan juga Ruby. Sama-sama tebel. Ini combo Julian dan juga Ruby capek loh ngelawannya. Bener Serius. sih. Benar, masih ada Capek Julian. banget. Julian bisa masuk banget dan Julian juga bisa dapetin Isolation ya kan? Iya. Traceless-nya dia keangkat aja. Dua sisi sekalinya berjalan bersamaan itu Ya. PR banyak banget loh yang harus dihadapin. Tapi ini combo kalau misalnya benar ngambil Julian ya, 5-5-nya bisa nge-combo. Nah itu dia. Reroll Manipulation, tambah lagi Falling Star Moon, Oke. ditahan, kasih efek slow. Dan ternyata Nathan ternyata iya diambil, yang diamankan oleh Aura Fire. Oke, sebelumnya Di mana nih? pernah digunakan juga oleh Hai. Pernah. Nathan menjadi jungler. Iya. Efektif. Efektif. Menang mereka. Kali ini apakah akan mendapatkan kemenangan kembali? Kita lihat saja bersama-sama. Yes, ini dia kita akan saksikan game yang ketiga. Game penentuan antara Aura Fire dan juga Rebellion Sion. Apakah lagi-lagi win rate yang udah dimiliki oleh Aura menghadapi Rebellion bisa dipecahkan atau ini bakal menjadi kemenangan selanjutnya untuk Aura Fire? Yap, itu dia. Sementara pendukung dari masing-masing tim coba dadah-dadahnya dulu dong. Mana nih dadah-dadah? Saya beliin es krim kamu. Saya juga mau, Om. Mau. Saya juga mau ya. Mau juga. Saya juga mau ya. Oke deh, kalau begitu dia game ketiga kita. Rebellion Sion versus Aura Fire. Akankah Rebellion bisa mendapatkan kemenangan pertamanya atau akan dibegal kembali kemenangan yang menjadi milik dari Aura Fire? Ya, so tanpa berlama-lama lagi ini dia Land of Dawn. Kita bakal melihat juga ke 10 pemain yang udah mulai hadir kali ini. Fokus pastinya ke arah buff mereka masing-masing. Belum ada gangguan yang terpantau. Tapi ya, dengan Nathan menggunakan Retribution nih akan memberikan warna baru lagi. Pastinya meskipun udah sempat digunakan ya. Yap. Ya. Jadi udah satu kali sih dipakai oleh Hai sendiri. Tapi mungkin dia pakai Nathan sebagai jungler ya, karena melihat lawannya juga kan marksman nih. Oke. Jadi sama-sama butuh waktu. Sama-sama butuh waktu. Dan juga di dalam satu tim fight, kayaknya efek yang memang area banget. Ini entropi sangat berguna sekali juga nih Om. Iya, ini dia cepat untuk dapetin objektif lah. Benar. Apalagi kalau stacknya juga terjaga ya. Wah, ya ada cepet banget tuh. Movement speednya bertambah, attack speednya juga bertambah. Belum lagi siapapun nantinya yang akan menggunakan Weon juga tidak akan mempan. Itu pasti akan menjadi sebuah keuntungan. Tapi ditembak dengan satu super position, hanya saja tidak kena. Wijanarko kembali dengan Guiding Wind yang maju ke bagian depan, mencoba untuk memberikan efek balasan. Tapi Godiva darah yang udah gak sebanyak itu lagi, dan malah langsung menghilang menjadi first blood. 3 game first blood menjadi milik dari Rebellion Sion. Lagi-lagi menunjukkan ongli mereka yang sangat amat kuat kali ini, dikejar sampai dapat. Gak ada kata menyerah untuk Rebellion Sion karena ini emang potensi mereka. Kalau misalnya early-nya bisa diamankan, ada potensi mereka bisa memberikan satu ending di menit-menit awal. Tapi Aura Fire dengan ya hero mereka yang cukup mengerikan ketika adanya combo atau teamfight mungkin bakal jadi satu hal yang diwaspadai juga. Iya, dari Aura Fire mereka kalau kita bicara di early game ya, mereka memang bisa pressure karena mereka main 2 marksman. Yep. Yang 2 marksman ini kan butuh item juga untuk bisa efektif dan efisien. Apalagi Nanti teamfight. Cloud. Ya, apalagi itu. Butuh Demon Hunter dulu mungkin atau dengan Golden Staff baru dia efisien. Kalau dari high-nya ya kalau selama ada badan di depan sebenarnya masih bisa sih. Yep. Buat di awal-awal ya. Tapi damage-nya masih tidak terlalu dalam sebelum dia dapetin atributnya juga. Ya, dan juga bagaimana nanti penggunaan dari entropinya ya. Akan kemana ditaruh, akan kemana dia perginya sementara. Dari Turtle ada Dairen yang mencoba untuk langsung membackup. Tapi Fluffy mencoba untuk maju ke bagian depan dan juga memberikan sebuah backupan. Dia lompat juga, tapi dipanggil lagi dengan Recall Altar. Udah langsung dikeluarkan seperti yang Turtle kali ini akan langsung diikhlaskan begitu saja. Godiva menjadi orang terdepan. Ada lagi Donner Walking, tapi Wijanarko mencoba untuk mundur ke bagian belakang. Dan juga Fluffy gak banyak lagi darahnya, harus pulang dulu. Sabar dulu untuk seorang Fluffy karena ya waktu mereka masih panjang punya untuk game kali ini menuju ke arah mid lane terlebih dahulu. Pertukaran damage saja sama seperti di area top lane. Yes, tapi Rebellion Sion lihat dari emblem talent mereka sendiri juga itu ada penetration 4 loh.
tepat ada di sana. Festival of Blood untuk Pakito kali ini dengan tambahan juga untuk physical attack. Sedangkan kalau dari arah Aura Fire, mereka masih lebih karena untuk main defense ya. Mungkin dengan attack-nya juga tambahan attack dengan hybrid attack dari Average yang dipakai oleh Esmeralda dan juga dengan Cloud. Yap. Ini dia dari Nathan sendiri dengan killing spree yang udah dia bawa. Ini menambahkan lagi durability yang dia miliki, apalagi untuk mendapatkan juga karena point kill, karena ada darah yang bertambah. Sementara itu Godiva bertemu langsung dengan Lunok. Lunok dipanggil dengan Guiding Wind dan juga mendapatkan 1 point kill atas Godiva. Tapi point killnya masuk ke dalam tubuh dari Wijanarko. Tapi ini 2 point kill yang cukup berharga pastinya untuk Rebellion Sion. Mulai mengungguli ke arah goldnya meskipun potensi dari Aura Fire juga semakin besar. Platingan masih bisa diamankan, apalagi udah ada trap dilakukan oleh 3 pemain dari Rebellion Sion dengan damage yang terbuka oleh seorang Kait connect ke arah Wijanarko. Buset, itu ditarik loh tadi. Untung aja dia masih bisa pergi. Ya, ada Shadow Stampede ya, dan bahkan ikut juga dengan Circling Eagle tadi. Betul sekali, tapi Godiva kembali hadir, kembali mencoba untuk bisa memberikan backupan. Namun Vesager malah bertemu langsung ke arah 2 orang dan juga sekarang di luar Malwai Zabi. Haija terkurung, ada 4 player di area tersebut yang bisa mendapatkan langsung ke arah 1 orang. Di mana Aura Fire kehilangan 1 jungler utamanya, tapi Fearless langsung diamankan begitu saja dengan 1 Defender. Berhasil menaik Fearless, tapi tidak ada follow up damage. Lepaslah sudah dan bisa pergi dengan menggunakan Thrashless. Cukup berbahaya ya posisi dari Aura Fire sejauh ini, kehilangan dari seorang jungler mereka yang pastinya membutuhkan banget yang namanya item. Tapi belum menutup kemungkinan juga kali ini kita bakal melihat pergerakan dari seorang Soilo dan juga Wijanarko menuju ke arah turtle yang memang udah diketahui juga keberadaan mereka oleh Fluffy. Oke. Mumpung masih menunggu juga sebenarnya. Aura Fire kan mereka butuh item nih. Ya udah ambilin aja semua objektif. Flat goal yang ada di atas udah hampir habis, Batum juga udah hampir habis, Turtle juga bisa diamankan oleh Rebellion. Ini udah plus banget untuk Rebellion. Tinggal mereka konsisten untuk ngebawain ke mid game, ke late game. Ini ada 3 magical damage yang ada di dalam tubuh dari Rebellion Sion. Yang pastinya ini bisa dimanfaatkan mereka semaksimal mungkin ya. Akan ada perbedaan item-item dari magical defense yang harus digunakan pula nantinya oleh player dari Aura Fire. Tapi Aura Fire dia kena. Ada lagi satu hal yang memang sangat-sangat baik dikeluarkan, tapi Hai dengan entropinya masih bisa kabur di bagian belakang dengan stack yang terjaga. Coba lihat movement speednya membantu dia untuk bisa pergi dari tersebut, tapi Hai dengan cancel yang dia miliki 1 hit terakhirnya masuk ke dalam tubuh Ruby dan lenyap sudah. Ya skill keempat untuk Rebellion Sion kali ini benar-benar mendominasi untuk 5 menit yang pertama. Bahkan di sisi lain juga dari seorang Dairon mendapatkan outer turret untuk bottom lane-nya, memberikan 1 kesulitan lagi untuk seorang Fluffy pastinya, karena Fluffy ini diharapkan udah siap untuk mid game-nya supaya bisa menjadi badan buat teman-teman dari Aura Fire. Ya, dan dari sisi item sendiri juga Clock of Destiny loh. Ini masih untuk Lunox ya, tapi damage-nya udah lumayan free ya. Udah berasa nih. Udah berasa untuk hero yang tebel pastinya, dan Bloodlust untuk Pakito. Sedangkan sisi Aura Fire, kalau kita lihat dari Natalnya baru dengan Hunter Strike, jadi masih tipis banget. Dari Cloud-nya juga baru selesai Demon Hunter Sword, belum terlalu efisien tanpa adanya Golden Staff. Oke. Barusan terlihat Lunox dan juga Ruby di mana mereka tadi bertemu, dan juga Chaos Assault-nya memang begitu berasa dengan adanya perbedaan 2 level. Yes. Ada perbedaan network yang cukup jauh juga, yang satu udah di angka 3000, yang satu masih di angka 1800-an tadi. Betul. Wah, itu perbedaan itemnya udah jauh, atributnya jauh. Betul. Sekali efeknya tembak terbakar sudah. Yang serem sebenarnya kalau Lunoxnya jadi terlalu cepat juga ya kan. Iya. Itu dalam banget loh, bahkan bisa numbangin Esmeralda cepat, Ruby cepat. Jadi Iya. selama dia nggak bakal ada nanti. Ada kemungkinan nanti di level 15 baru akan ada cooldown yang bisa dibilang Dari item ya nanti. iya, juga. bisa membantu lah. Mungkin dengan penggunaan juga dari Hunter Strike yang menambahkan juga cooldown dari pergerakan Nathan. Namun sepertinya ada 1 buah upaya yang dilakukan oleh Cait, tapi masih gagal untuk bisa mendapatkan pula Kara Lunok. Namun di bagian bawah coba lihat ada Swallow, Dairon dan juga Wijanarko, di mana mereka mencoba tadi untuk berkumpul dan juga mendapatkan 1 inner turret. Ya ini outer turret yang cukup berharga juga pastinya untuk Rebellion Sion. Tapi sabar dulu, kita bakal membahas juga gimana. Ya ini early Lane of Jump. Ini dia untuk kembali ke dalam Lane of Dawn, di mana masih ada sedikit fight ternyata yang dibuka dengan Mountain Choker menuju ke arah 2 pemain dari Aura Fire yang cukup sekarang. Tapi di sini lihat sebelah kanan bagian bawah Hai juga udah bisa memberikan damage yang cukup terasa. Fearless berada di bagian terdepan, garda terdepan untuk teman-temannya, dan juga Swallow nampaknya pengen mencoba untuk melakukan trapping ke arah seorang Hai. Tapi di sisi lain juga Fearless mendapatkan 1 eliminasi, dan Swallow harus dihilangkan. Akhirnya ada 1 eliminasi yang bisa diamankan oleh Aura Fire. Yes, tapi itu adalah Swallow yang dimana pasifnya udah stacknya minim 30-an. Oke. Langsung balik lagi. Udah. Cuma terlalu dalam juga sih. Memang tadi ada 1 sosok yang emang dia kejar ya, dengan darahnya nggak begitu banyak lagi. Tapi terlalu lama ujung-ujungnya tadi yang di situ. Hingga membuat dirinya juga ya udah ke pick up dan bisa di confirm jadi network tambahan lagi gitu untuk Aura Fire. Ya,
jadi nyawa tambahan kita bakal melihat juga kali ini early yang masih bisa dikuasai apalagi dengan seorang Dairan. Kalau ngelihat dari segi turretnya yes, mereka bisa ngedapetin 3 outer turretnya harusnya tanpa adanya gangguan yang terlalu terasa. Tapi pembahasan dari Aura Fire yang kali ini harus kita pertanyakan dengan MOB nanti yang berhasil connect dari seorang Godiva. Ternyata masih bisa dihindarkan karena ada tambahan HP dari seorang Swallow. Plus guiding wind yang tepat waktu. Luar biasa sekali aksi penyelamatan yang dilakukan oleh Wijanarko dan juga sekarang Flavia ditarik begitu saja. Point crystal dikeluarkan, efek slow sudah dirasakan. Mereka pun masih belum mau bertarung lagi dari mid, hanya saling memancing aja. Ya sebenarnya Aura Fire juga punya potensi ya untuk bisa mengembalikan ke arah objektifnya, apalagi dengan hilangnya seorang Fearless mungkin ngasih jasa besar, tapi kali ini masalahnya Swallow yang berhasil mendapatkan ke arah Fluffy. Godiva belum ada tarikan yang mau dibuka terlebih dahulu karena memang momennya belum di masa cooldown. Oke, entropi dikeluarkan dan dia pun mundur dari high-nya. Dan tanpa entropi berarti dari Aura Fire mereka bakal kesulitan untuk melakukan teamfight ya, apalagi untuk menjaga high. Yang di sini untuk jaganya ada Godiva memang. Oke. Tapi Godiva juga butuh untuk menjaga dari Facehugger. Ini ada 2 marksman yang memang sangat-sangat butuh waktu sekali. Iya. Apakah waktu itu bisa direnggut dari Rebellion di mana sekarang untuk Lordnya pun menjadi milik mereka loh. Free Lord yang diamankan tadi oleh Rebellion Zion. Jadi mereka bener-bener udah kita main objektif, kita bakal ikutin buat Lordnya nanti nabrak. Jadi ambil semua inner auto turret dari Aura Fire. Oh ya, tapi dengan Tristannya mungkin nanti ya base turret dari Aura Fire 3 base turret mereka tuh punya chance yang besar karena 3 base turret hilang berarti damage-nya udah gak main-main. Dan kali ini Fluffy harus dihilangkan juga itu damage Lunox dari seorang Heist yang wah udah speechless banget ya, gak bisa dikatakan. Rontok banget loh. Esmeralda nggak berkutik di depan Chaos Assault yang dikeluarkan oleh Lunox. Sementara itu untuk kali ini Purple Buff-nya masih berhasil langsung diamankan. Tapi Lord sudah berjalan di bagian bawah. Benar-benar kena pressure untuk Aura Fire sejauh ini karena lihat minion wave-nya udah menuju ke area mid lane terlebih dahulu. Ada Lord di bagian bawah menjadi salah satu pengalihan isu juga. Tambah lagi untuk stop turretnya, minion wave membantu seorang Dairan mendapatkan inner turret mereka lagi Pak Pulu. Iya benar sekali, Lordnya sudah sampai di area bottom lane. Dan juga Swallow perlahan tapi pasti mulai maju ke bagian depan, mulai mengusur pula. Dan juga sekarang Mountain Shocker dikeluarkan, terkena pula imbasnya. Tapi Wijanarko mulai maju ke bagian depan, ditembak lagi dengan Fearless. Dengan satu lagi pergerakan yang dia lakukan, entropi pun sudah terlihat. Namun mereka mencoba untuk memberikan efek balasan pula. Tapi Godiva seperti ada satu mismo yang dilakukan. Blazing Duet pun gak kena ke arah siapapun. Dan juga kali ini satu ke altarnya benar-benar menyelamatkan seluruh pemain dari Rebellion Zion. Itu 3 ultimate yang benar-benar berharga banget untuk Aura Fire. Pastinya mereka harus menunggu lagi, menahan tempo, memberikan defense yang maksimal karena Rebellion Zion perbedaan ke arah 7.000 gold Tomawa. Ya itu manis banget dari Rebellion Zion. Tadi mereka berhasil untuk memaksimalkan adanya Lord yang pertama untuk mendapatkan semua inner outer turret dari Aura Fire. Dan ya item build-nya sih unggul jauh banget sih Rebellion. Yap, dan sepertinya kita ada. Tapi sekarang Land of Dawn akan menjadi saksi kembali. Menjadi saksi kembali untuk game yang ketiga. Masih belum selesai perjalanan dari kedua tim kali ini. Rebellion Zion yang masih memegang kendali permainan mereka. Tapi untuk ke arah late game Aura Fire punya potensi yang besar banget dengan adanya Kite dan juga high double marksman yang mereka bawa Pak Pulung. Jangan lupakan sebenarnya dari Nathan ya yang dipakai oleh Hai ini, dia cepat banget untuk nge-clear minion. Cepet banget. Jadi kalau misalnya mereka pun harus kehilangan 1 buah base turret atau 2 atau gundul bahkan, ya mereka masih punya kesempatan. Karena kadang-kadang kalau kita udah lagi unggul seperti itu, kita itu terlalu ingin untuk melakukan end dengan cepat. Nah di sanalah kehadiran dari Nathan akan berbahaya banget untuk tim Rebellion Zion. Ya dan jangan lupakan juga high ground dari Aura Fire bisa dibilang sangat amat kuat ya. Tadi kita sempat bahas untuk combo skills mereka yang bisa keluar, apalagi kalau misalnya mainnya di arah base, dimana areanya nggak terlalu besar buat mereka. Nah ini dia. Lihat ada beberapa player dari Aura dan juga tadi mengumpulkan juga stacknya dari Super Season dia keluarkan. Namun kali ini Brian of Order-nya pun terpaksa dipanggilkan Guiding Wind. Tapi Fluffy melihat ada Lunox di dekatnya, lebih baik untuk mundur terlebih dahulu. Gak mau main api kayaknya, gak mau ngambil resiko yang terlalu besar. Apalagi dengan adanya Lord yang sudah terpaul, ini bakal jadi satu perebutan. Tapi kalau ngelihat pergerakan dari Rebellion Zion, mereka gak mau nge-start, mereka mau zoning out dulu supaya Aura Fire bisa ya setidaknya kehilangan darah mereka yang cukup banyak Pak Pul. Yap, karena perbedaan network yang cukup jauh juga. Siapakah yang akan mendapatkan Lord ini sepertinya akan menjadi milik dari Rebellion Zion tanpa adanya gangguan yang begitu berarti. Tapi Dairan memberikan beberapa hitnya masuk ke dalam tubuh dari Fluffy. Itu damage yang sangat mengerikan ya pastinya. Lord bisa diamankan dengan sangat amat mudahnya dan di Lord menit ke-12 yang sudah ter-enhance. Pastinya mereka punya kesempatan yang besar banget untuk mendapatkan base turret lagi dari Aura Fire. Oke, ketahuan posisinya dengan Mountain Shocker yang udah dikeluarkan. Dimanapun player Aura terlihat barusan. Yes, dan ini kehadiran dari Lord yang bakal membantu
untuk bisa menabrak. Tapi mereka gak boleh terlalu gegabah juga ya. Ya. Betul. Karena mereka harus bisa untuk menangani hero-hero range yang dimiliki oleh Aura Fire. Ingat, ini 2 marksman, berarti dua-duanya punya range. Sedangkan Dairen ini melee. Terus juga dari Fearless kalau memang pengen aktif memberikan damage besar, dia ini harus jarak dekat juga. Yap. Ngeluarin pedangnya dia. Betul, ada pasif yang harus dia mainkan Betul. ya. Dengan menyabut, memanah, dan sekarang Ijanarko, Swelo udah tepat berada di tengah dari satu best star yang dimiliki oleh Aura Fire. Entropy udah dikeluarkan. Untuk sementara itu dari Lordnya udah langsung dicicil habis-habisan dan hilang sudah Lord kali ini. Tapi Ijanarko seorang diri aja di bagian depan. Masih santuy dan juga Swelo udah mulai menemani. Hanya satu base turret yang berhasil disumbangkan, tapi minion wave belum selesai sampai di sana. Mid outer turret yang bakal menjadi target mereka atau beat base turret dan Bobby harus hilang dalam sekejap mata. Dan ini memang permainan yang begitu baik dari Rebellion, bahkan potensi mereka untuk ngedapetin ke arah base yang semakin besar. Blessing 2 dikeluarkan, Reward Mid juga dikeluarkan, tapi Face Hugger nampaknya bakal di-cancel dengan Cersei Eagle dan damage yang gak main-main dari Swallow Ijanarko teman-teman dan Rebellion. Wipeout menjadi kemenangan untuk Rebellion Zeon. Oh my god, dan ini dia kemenangan pertama untuk Rebellion Zeon setelah sekian lama. Wah. Penantian itu pun akhirnya datang. Congratulations, Rebellion mematahkan semua prediction yang dibuka oleh audiens, dan ini menjadi satu hal yang luar biasa bagi para fans dari Rebellion Zeon pastinya yang sudah menunggu cukup lama. Ini lama banget penantian mereka loh. Berapa season itu? 4 pertemuan 4 pertemuan. dengan Rebellion. Aura selalu menang gitu loh.